Benarkah hal metafisis itu ada? Di era teknologi yang semakin maju, hal-hal yang tidak dapat dijelaskan oleh sains sering dianggap sebagai mitos belaka. Kasus penipuan berkedok spiritualisme, seperti praktik perdukunan palsu yang merugikan korban hingga miliaran rupiah, memperparah skeptisisme terhadap keberadaan dimensi metafisis. Ditambah lagi, konflik yang melibatkan agama kerap menambah keraguan terhadap kebenaran hal-hal spiritual. David Hume, filsuf ternama asal Inggris, dalam karyanya A Treatise of Human Nature, menantang klaim-klaim metafisis yang tidak memiliki dasar empiris. Menurutnya, jika sesuatu tidak bisa diamati atau diverifikasi, maka hal itu hanyalah ilusi belaka. Hume bahkan berkata, jika kita mengambil sebuah buku teologi atau metafisika, tanyakanlah, apakah itu berisi alasan abstrak tentang kuantitas atau fakta eksperimental? Jika tidak, lemparkanlah ke api. Namun, apakah pandangan seperti ini membawa dampak tertentu? Gagasan modernisme yang sangat mengutamakan sains dan rasionalitas seringkali menghasilkan nihilisme. Friedrich Nietzsche, seorang filsuf Jerman, dalam pernyataannya yang terkenal, "Tuhan telah mati dan dia tetap mati, dan kita telah membunuhnya." Ia menyoroti bahwa modernitas telah menggantikan kebutuhan manusia akan metafisika dengan sains. Ketika dimensi spiritual dianggap tidak relevan karena tidak bisa diuji secara empiris, manusia dihadapkan pada pertanyaan mendasar. Apa tujuan hidupnya? William James, seorang filsuf dan psikolog Amerika Serikat, menawarkan perspektif yang berbeda. Dalam bukunya The Varieties of Religious Experience, ia menegaskan bahwa pengalaman spiritual itu nyata, bukan sebagai fakta empiris, tetapi sebagai pengalaman batin yang mampu mengubah hidup seseorang. James menyatakan bahwa manusia seringkali bertindak bukan berdasarkan pertimbangan material semata, melainkan karena dorongan yang berasal dari dimensi metafisis. Jika kita merenungkan kehidupan sehari-hari, banyak hal yang tak bisa dijelaskan sepenuhnya oleh hukum fisika. Mengapa seseorang bisa mencintai tanpa pamrih, memaafkan meski disakiti, atau rela berkorban demi orang lain? Cinta seorang ibu kepada anaknya, atau keberanian seorang tentara yang rela mati demi negaranya. Hal-hal ini tidak semata-mata berakar pada mekanisme biologis, melainkan menunjukkan adanya sesuatu yang lebih dalam, yang sering disebut sebagai jiwa, hati, atau makna hidup. Bahkan individu yang sangat rasional kerap mengakui bahwa ada sesuatu di luar materi yang menggerakkan manusia menuju kebaikan dan keindahan. Bertrand Russell, misalnya seorang sejarawan sekaligus filsuf materialisme, mengakui bahwa agama tetap memiliki peran signifikan, bahkan dalam bentuk yang tidak religius. Ia menekankan bahwa jika bekerja hanya demi mengejar pendapatan, maka pekerjaan tersebut tidak akan membuahkan hasil. Dibutuhkan seorang profesional yang mengaitkan pekerjaannya dengan agama, tujuan, dan sasaran. Murtada Mutahari, seorang intelektual Islam kontemporer, menguatkan pandangan ini dengan mengatakan bahwa agama dan spiritualitas adalah bagian terdalam dari eksistensi manusia. Ia meyakini bahwa kebutuhan manusia akan spiritualitas sama mendasarnya seperti kebutuhan tubuh akan makanan. Meskipun skeptisisme terhadap hal metafisis semakin meningkat, manusia tidak bisa mengabaikan kebutuhan mendalam akan spiritualitas. Pengalaman ini tidak selalu terkait dengan ritual atau dogma tertentu, melainkan lebih pada hubungan batin yang menghubungkan manusia dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Hal inilah yang menjadikan spiritualitas tetap relevan dalam kehidupan manusia.